Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif serta pengukurannya. Nah, sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan dulu terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu diampu oleh seorang dosen yang bernama Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM Hum. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, di mana anggota kelompok 10 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Febri Taulandari. Yang kedua ada Nanda Rahma Safni. Dan yang ketiga ada Kezia Dame Maustali Purba. Metode penelitian kuantitatif dalam pendidikan dan sastra bahasa Indonesia, yaitu pelaksanaan metode ini dapat mengikuti langkah-langkah kerja, seperti menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta menulis laporan penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data kuantitatif, data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka, hasil perhitungan dapat diproses dengan beberapa cara antara lain A. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. B. Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data untuk selanjutnya dibuat tabel maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan atau untuk kepentingan visualisasi datanya. Pengukuran teknik analisis data dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata dari hasil jawaban siswa. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut. 1. Menyusun nilai kemampuan siswa menulis paragraf. 2. Mendistribusikan nilai siswa dalam tabel distribusi frekuensi. 3. Mencari nilai rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata hitung. Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya diarahkan oleh paradigma yang digunakan peneliti dalam kajian pada setiap kasusnya. 3 macam kelompok model penelitian kualitatif dilihat dari perbedaan orientasi tujuannya. 1. Postpositivisme, 2. konstruktivisme, dan 3. postmodernisme. Jenis penelitian kualitatif dapat dibedakan menjadi strategi penelitian lapangan dan penemuan naturalistik. 1. Penelitian lapangan. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. 2. Menurut Willem dan Raus, penemuan naturalistik merupakan penemuan yang diperoleh dengan memandang bahwa realitas penelitian sebagai suatu gejala yang bersifat ganda, terkonstruksikan, dan bersifat holistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas, reliabilitas, dan praktikalitas instrumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang validitas instrumen, di mana validitas adalah ketepatan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Validitas ini terbagi 3. Yang pertama itu validitas konstruks, yaitu untuk mengatur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Yang kedua yaitu validitas isi, di mana untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Yang ketiga yaitu validitas eksternal, di mana membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang kedua yaitu reliabilitas instrumen, di mana reliabilitas merupakan alat ukur atau ketepatan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Hal yang sama terjadi untuk alat ukur prestasi belajar seperti tes hasil belajar, alat ukur sikap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu reliabilitas instrumen, di mana reliabilitas instrumen ini mengacu pada konsistensi hasil pengukuran yang ditujukan oleh instrumen tersebut.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merancang kuesioner, di mana merancang kuesioner ini ada 4. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, di mana peneliti itu harus menentukan tujuan penelitian secara jelas. Yang kedua yaitu identifikasi variabel penelitian, di mana identifikasi ini menjadi dasar dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang relevan dengan variabel penelitian yang akan diuji. Yang ketiga yaitu populasi, di mana populasi ini adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Yang keempat yaitu sampel penelitian, di mana sampel rancangan kuesioner ini sebagian dari populasi yang dijadikan responden, dengan sampel yang dipilih dari populasi yang jumlahnya mungkin cukup besar. Selanjutnya yaitu panduan wawancara. Panduan wawancara ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk membantu memfokuskan dan mengatur alur pemikiran dan pertanyaan selama wawancara. Ada beberapa panduan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua yaitu mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga yaitu menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan dijadikan narasumber. Yang keempat yaitu menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima yaitu menghubungi dan menguji janji dan membuat janji dengan narasumber. Yang keenam yaitu mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Yang ketujuh yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedelapan yaitu mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang kesembilan yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Materi selanjutnya yakni tentang teknik pengumpulan data dan analisis statistik serta interpretasi hasil penelitian. Jadi menurut Winarto, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 2 cara. Yang pertama dengan teknik observasi atau pengamatan, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yakni teknik komunikasi, yakni wawancara, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, observasi ini atau pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kemudian, observasi ilmiah ini melibatkan beberapa tahapan, yakni yang pertama adanya pemilihan. Pemilihan ini seperti pengamat memfokuskan dalam mengedit pengamatan untuk memperoleh data yang relevan. Kemudian yang kedua yakni pengubahan. Peneliti dapat mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kealamian situasi. Kemudian yang ketiga pencatatan. Pengamat merekam kejadian-kejadian menggunakan catatan lapangan, kemudian sistem kategori dan metode lainnya. Yang keempat yaitu pengkodean. Di sini proses menyederhanakan catatan-catatan melalui reduksi data. Jadi, observasi ini dilakukan untuk memahami serangkaian perilaku dan suasana dalam situasi alamiah untuk tujuan impresif seperti mendeskripsikan fenomena, melahirkan teori dan hipotesis, dan menguji teori dan hipotesis. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang spesifik dan mendalam. Jadi menurut Winarto ini, di dalam teknik komunikasi langsung ini seperti interview atau wawancara. Kemudian yang tidak langsung ini seperti melalui angket. Jadi interview ini sebelum melakukan wawancara, ada langkah-langkah seperti menetapkan sampel yang akan diwawancarai, kemudian menyusun pedoman wawancara, kemudian mencobakan wawancara untuk menguji efektivitasnya berhubungan dengan orang yang akan diwawancarai untuk menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Kemudian adanya angket atau daftar pertanyaan. Jadi cara melakukan interview tertulis ini yang pertama yakni dengan menyusun daftar pertanyaan yang berstruktur, tak berstruktur atau campuran. Kemudian yang kedua menyusun surat pengantar yang berisi menciptakan suasana kooperatif, menjelaskan maksud dan pentingnya jawaban, dan memberikan keterangan tentang isi angket.
Selanjutnya, analisis statistik. Jadi, di dalam penelitian kuantitatif ini, analisis data dimulai setelah semua data terkumpul, dan data tersebut harus berbentuk angka untuk memenuhi konsep dasar dalam penelitian kuantitatif. Secara garis besar, pekerjaan analisis data ini meliputi 3 tahap. Seperti yang pertama, persiapan, yakni mengecek nama, isian, dan macam data. Kemudian yang kedua, tabulasi, seperti memberikan skor, memberi kode, dan mengubah jenis data, coding dalam coding from. Kemudian yang ketiga, yakni penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian, seperti penelitian deskriptif, kemudian penelitian asosiasi atau korelasi, kemudian penelitian selanjutnya analisis statistik. Di dalam interpretasi hasil ada beberapa tahapan. Yang pertama yakni menginterpretasikan hasil analisis statistik dalam konteks penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Dan yang keempat, mengusulkan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Jadi begitulah materi yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cuma itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.